Dulu mah nggak ada. Jadi Terus? kita senang aja gitu, senang kita foto, cetak, pakai duit sendiri, beli film sendiri, ongkos jalan lumayan dan ya akhirnya bagi-bagiin. Halo, balik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Om Deddy, bukan? Ya kayak nonton Upin Ipin. Oh iya, sama Kang Reza Adiguna. Kang Reza ini fotografer sepeda ya? Ya, khususnya MTB ya, downhill ya kebanyakan. Downhill, enduro, cross country. Awal mulanya gimana tuh? Awal mulanya kalau kita tarik awal mulanya jauh ya. Kembali lagi ke tahun 2000 awal. Oke. Waktu zaman SBY berarti? Belum dong. Habibie. Habibie. 98 aja. Megawati kali ya. Zaman Megawati ketika itu apa ya, saya pensiun. Dalam tanda kutip pensiun main downhill. Oh berarti awalnya sebenarnya downhill. Pelaku dulu karena cedera dan segala macam akhirnya pensiun dan ada kamera nganggur dari almarhum tante saya, ya sudah. Kita mulailah pakai Pentax K1000 pertama kali. Berarti emang dulu awalnya sebenarnya pelaku ya? Pelaku. Kayaknya udah basic. Basicnya pelaku. Berarti dulu awalnya emang bener-bener motret si sepeda itu zaman dulu kan belum zaman kayak sekarang sosmed gitu. Gitu gimana sih ekosistemnya? Ya udah. Cetak, kasihin aja ke teman-teman. Gitu aja. Tapi berarti belum ada nilai sebenarnya nilai ekonomis gitu ya kayak ada, sekarang. Kalau kayak sekarang kan kayak jadi. Iya, kalau sekarang jadi duit banget. Jadi duit banget, benar. Emang nggak ada. Jadi terus, kita senang aja gitu, kita foto, cetak, pakai duit sendiri, beli film sendiri. Lumayan ya. Ya, ongkosnya lumayan. Ongkos jalan juga lumayan tuh. Ongkos jalan lumayan dan ya akhirnya bagi-bagiin. Ya sudah sampai sekitar 2004 saya berhenti motret. Setelah itu waktu itu peralihan dari analog ke digital. Iya. Karena waktu itu masih kuliah dan nggak kebeli. 2004 udah kuliah ya, berarti udah hampir lulus. Berarti kolot. Udah hampir lulus. Udah hampir lulus loh, tapi kolot lagi berarti kan. Oke. Oh berarti dulu sempat berhenti juga ya? Sempat berhenti sampai akhirnya 2016 saya motret PON di PON 2016. Oh ini Jabar ya? Jabar. PON Jabar ya? Ya waktu itu di Cikole. Saya motret di situ, habis itu lewat lagi sudah nggak ada lagi motret yang lain lagi. 2017. Oh enggak itu. Tomar ya, motret tomat dan segala macamnya. Akhirnya tahun 2017 seorang teman ngajakin motret. Setelah itu dia agak kedengeran lagi ceritanya. 2018 saya dapat kabar dari seorang teman bahwa ada kejuaraan enduro nasional di Patuha Bike Park, Patuha Ciwidey. Ya, di situ saya motret. Setelah motret, selang beberapa lama seorang teman lama menghubungi saya. Apakah mau menjadi fotografer official tim saya? Saya tidak bertanya fee berapa, apa kerjaan saya hanya bilang deal. Kita ikut. Oke lah, ayo. Dibayar lagi, ayo. Daripada nggak ada kerjaan, saya pikir waktu itu. Tapi emang sekarang buktinya, terutama setelah pandemi mungkin ya, pas semenjak pandemi itu kan banyak bermunculan fotografer yang motoin sepeda ya, bukan cuma downhill doang. Banyaknya justru road bike ya. Road bike, ataupun anak-anak seli gitu, banyaknya yang banyak di jalan aja. Itu lumayan gak sih? Kalau dari segi pemasukan awalnya yang saya sempat rasakan ya 2000 sama 2001 itu lumayan besar. 2021 itu ya? 2021 sampai 2021 akhir, di mana menjamur, si anak-anak makin menjamur dan sudah tidak lumayan lagi. Gitu. Itu terlalu banyak berarti terlalu sekarang? Banyak, overcrowded sebenarnya. Jadi si harga juga kurang kali ya, karena udah terlalu banyak jadi. Harga tetap sebenarnya. Masalahnya kalau zaman dulu kan paling cuma berapa orang gitu. Yang motret itu hanya 4-5 orang, jadi
secara pemasukannya pun lebih besar. Beda sekarang kita ambil aja Selasa Kahiji, acara Selasa Kahiji di Bandung di tiap Selasa. Rute dari Hotel Nilan Cipaganti ke Lembang itu bisa sampai 15 orang fotografer. Wah, ofisial tapi atau orang yang motret biasa aja. Yang motret biasa aja. Yang nantinya akan dijualin gitu fotonya. Sistem dijualnya gimana sih berarti? Instagram seperti biasa. Bikin Google Drive atau aplikasi apa. Nanti pakai watermark gitu ya? Watermark, nanti tinggal dicari fotonya. Begitu dapat kita hubungi fotografernya. Transfer berapa mau gitu? Berapa harga per fotonya? Biasanya sekitar 35.000 per 35.000 foto. Untuk foto. Acara untuk daily. Kalau event bisa 50.000 per foto sampai 100.000 per foto. Lumayan, berarti kalau ada 20 orang aja tuh. Iya. Sehari bisa 700.000. Kalau bisa. Kalau dulu mah bisa. Kalau sebelum akhir 2021 itu bisa. Lumayan ya, pantesan ya. Bisa. Saya bisa lumayan lah waktu itu. Minimal seminggu sekali itu, seminggu berarti bisa berkali-kali juga ya, belum weekend. Ya biasanya paling rame weekend. Weekend sih ya. Weekend yang paling rame. Atau ada event. Ya. Kalau event ya bisa 100.000 per foto. Tapi pantesan banyak banget yang motoin sepeda ternyata. Iya. Lumayan. Karena besar. Dan tidak ada secara teknis itu simpel seperti ya. Settingan cepat, shutter speed gitu-gitu. Kalau road bike atau yang seperti itu beauty shot. Itu adalah beauty shot tanpa lightning. Iya, natural ya. Natural gitu aja. Tinggal nge-freeze-in si orang. Nge-freeze doang. Beda ketika kita motret di MTB. Nah, itu kalau MTB gimana? Bedanya? Kita main kebanyakan di hutan. Di hutan kebetulan kalau di Indonesia kan hutannya itu kanopi ya. Kanopi maksudnya rimbun. Rimbun ya. Belum lagi perubahan cuaca. Perubahan cuaca artinya dari terang ketika gelap. Objek sudah fokus tiba-tiba menjadi gelap. Oh iya, begitu ya. Ya pas di highlight berarti jadi anjir poek. Gitu. Berarti si risetnya gimana tuh? Sebelum motret nih pasti kan harus keliling dulu atau gimana sih? Harus. Biasanya kita kalau masuk ke trek baru misalnya di luar Jawa Barat seperti di Bali, di Lombok, Banyuwangi, kita ikut sama pembalap. Kita ikut namanya walking track. Walking track berarti. Walking track. Kita dari start sampai finish kita ikut jalan kaki. Oh, jalan kaki ya? Iya, sekalian nyari spot. Oke. Berarti walking track tuh sampai perkiraan nanti di sini ada bagian loncat gitu. Bagian loncat ya, ntar kelihatan. Jadi ini enaknya di mana ngambilnya? Ini misalnya seperti di Kelangon waktu itu. Mau ambil di atas itu kelihatan Merapi. Backgroundnya juga diperhatiin ya. Tapi kalau misalnya di tengah kita masuk di kebun bambu. Mau milih yang mana gitu. Ntar kelihatan genderuwo. Di kebun bambu kelihatannya genderuwo aja. Oh berarti emang sebelumnya riset sama pembalap juga ya? Riset sama pembalap. Sampai tahu ini bagian-bagiannya. Sebisa mungkin kita ikut aja. Ikut pembalap misalnya hari Kamis ini mereka walking track. Pertandingan hari Sabtu dan Minggu. Kamis, Rebo atau Kamis mereka walking track. Udah ikut aja lah. Sekalian lihat-lihat. Seru. Berarti emang ngebayangin juga jadi pembalap juga ya. Kalau kita jadi pembalapnya, ini pas di sini gimana nih? Harus bisa. Jadi seperti di Huni Bike Park ini di Ujung Berung. Itu ada satu section di mana dia seperti lorong. Tapi dari pohon itu. Iya, pohon dari lorong. Kalau kita ambil nge-shot dari belakang si pembalap, view-nya itu adalah Masjid Apung dan Stadion GBLA. Itu. Oke. Tapi kalau kita motret dari depan, view-nya pohon aja, hutan. Gitu. Berarti emang harus direncanain juga ya? Jadi kita harus tahu ini bagaimana ngambilnya ke sini atau dari mana angle yang paling enak, apakah ini terlalu sempit atau enggak, apakah kalau jam segini pencahayaan di sini dari mana? Mataharinya. Cahaya juga ya, termasuk cahaya juga ya. Soalnya matahari kan banyaknya seperti Cikole itu, kalau di Cikole
pagi sampai siang. Sore itu hujan. Bukan hujan. Jadi kalau matahari backlight. Oh iya. Full backlight ya. Jadi nggak ini ya, nggak terlalu tuh apa harus ada yang dikorbanin ya biar ISO atau apa gitu. ISO terpaksa naik kadang. Kita ISO terpaksa pakai sampai 3200 tuh udah nggak aneh. Siang padahal ya, sore. Sore. Kadang ada teman yang sampai 6400. Karena ngejar freeze-nya itu ya. Ngejar freeze kita. Okay. Karena terlalu sempit. Nah. Gitu. Lumayan ya. Kalau pengalaman motret downhill paling apa ya? Paling unik atau paling berkesan di mana? Banyak ya. Rinjani. Oh, di Rinjani pernah? Rinjani pernah tahun 2021. Terus di Kintamani 2018-2019. Itu kenapa tuh? Si uniknya kenapa? Kintamani itu menurut saya paling unik ya. Karena kita pembalap itu balapnya bukan di hutan. Nah, terus? Itu di bekas hutan yang sudah hancur karena dibangun. Letupan karena lahan. Oh, lahan. Iya, jadi mereka balap itu kayak di kawah gitu, kayak di kawah. 3 kilo itu di batu. Oh, bagus tuh berarti visualnya. Visualnya bagus, tapi capek juga. Karena tidak ada pohon sama sekali. Oh iya, panas ya. Itu terbuka sama sekali. Ini di Kintamani, Bali itu berarti. Itu Kintamani, itu di Gunung Batur. Gunung Batur. Itu Gunung Batur. Kalau di Rinjani kita jalan 5 kilo ke tempat start. Anjir. Hiking. Bawa kamera gede-gede itu ya? Kamera gede-gede. Kalau mau naik ojek bisa. Asal berani bayar 240.000. Lumayan. Anjir, ojek apa tuh? Ojek Harley. Cuma 5 kilo itu jaraknya. 5 kilo ya? Jaraknya cuma 5 kilo dari start mereka harus nanjak sampai start mereka harus turun. Ya ini pertanyaan bodoh sih, tapi penasaran kalau orang downhill tuh naikin sepedanya gimana? Naik ke atasnya gimana? Anak downhill itu loading. Disebutnya loading artinya mereka naik mobil. Oh, oke. Mereka naik mobil dan kalau ada downhill ada enduro ya. Nah, kalau enduro kalau pertandingan enduro mereka naik start atas itu harus digenjot, digoes tetap. Oke. Kalau enduro ya. Kalau downhill nggak bisa digenjot. Karena berat dan akan terlihat bodoh kalau sepeda downhill nanjak. Ini udah Itu aja. Mending didorong. Iya, mending didorong. Oke. Tapi pernah gak sih motret sepeda tapi pas cuaca hujan gitu? Atau emang kalau downhill kalau hujan tuh berhenti sih? Enggak, downhill tetap kecuali emang cuacanya terlalu ekstrim itu tidak boleh. Cuaca hujan sudah pernah di Banyuwangi. Saya sudah merasakannya. Oh, nggak ada pawang hujannya Banyuwangi, kan dukunnya banyak. Menurut panitia ada pawang hujan. Tapi kenapa masih hujan? Berarti bayarannya kurang. Gagal. Banyuwangi itu hujan besar dan tahun 2021 dan 2022 kemarin, dan itu jarak pandang hanya sampai sekitar maksimal 10 meter. 10 meter. Artinya dia ketutup kabut. Kabut kita tutup kabut. Serba salah. Apakah harus pakai flash? Dan nggak mungkin. Tapi nggak ganggu ya? Tidak, sebenarnya nggak dipermasalahkan flash. Oh enggak. Karena di kejuaraan dunia pun boleh. Masalahnya kabut. Kalau kabut putih kebalik. Saya juga bohong. Iya. Ya akhirnya mau nggak mau naik ISO seperti biasa. Tapi kalau positioning pas motretnya tuh biar nggak ketabrak biasanya? Di tiap pertandingan itu akan ada yang namanya race line, artinya garis-garisnya. Tidak boleh melewati itu. Oh, berarti emang udah ada ininya ya? Emang sudah ada. Yang paling bagus menurut saya adalah di Banyuwangi, karena di Banyuwangi itu waktu kita di Ijen, kita di kaki Ijen. Itu ada spot khusus fotografer dan videografer. Tidak boleh orang tanpa kamera masuk ke situ. Oh, enak ya? Iya, jadi bebas kita di situ. Kalau nonton doang nggak bawa kamera atau coba pakai kamera handphone nggak boleh. Diusir.
Oh gitu. Ada yang jaga itu beneran. Ada marshalnya yang jaga, yang marah-marahnya ada. Jadi kita cuman modal pamerin kamera nih, gue punya kamera, masuk. Enak ya? Iya enak gitu. Itu berarti kayaknya setelah pandemi itu jadi makin marak ini ya, Mang ya? Lebih marak event-eventnya juga jadi. Event alhamdulillah lebih marak ya. Segala macam ada semua. Mulai dari road bike sampai gravel sampai downhill, MTB pasti ada terus. Dia soalnya sudah ada jadwal tetap sebenarnya kalau MTB itu. Oke, kayak pengen tahu nih. Motret downhill ada duitnya nggak sih? Motret downhill pada dasarnya ada tapi kecil. Nah, oke. Relatif lah kecil relatif. Tuh. Mungkin kecilnya Mang Reza mungkin di atas di dua digit kan. Kalau saya ngebandingin sama road bike, nggak ada apa-apa harga saya di downhill itu tidak sebesar harga saya di road bike. Oke, berarti emang kalau untuk hidupnya agak-agak susah kali ya untuk bisa hidup dari situ tuh. Emang agak susah ya untuk sport fotografer itu emang susah ya. Cuma emang jadinya spesifik ya. Spesifik itu maksudnya si saingannya nggak terlalu banyak kayak wedding fotografer. Tidak terlalu banyak dan benar-benar harus siap dengan yang namanya gear breakdown, patah, hancur, kepanasan, kebanjiran. Itu investasinya tuh gimana tuh? Ya berdoa aja ya Allah, mudah-mudahan jangan ada apa-apa. Ya mudah-mudahan dapat sponsor juga dari ini ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Nah ini kan udah banyak nih foto-foto si downhillnya. Kira-kira ada kepengen gak sih bikin sesuatu gitu dari kumpulan foto itu? Sejauh ini belum ya. Sejauh ini hanya yang baru kepikiran sih ngecat, ngeprint dan pajang aja di rumah lah. Oh, oke. Nggak ada sesuatu yang harus bikin pameran, kayaknya enggak. Untuk soalnya sementara jangan. Menarik sih. Dia bukan cuma kehidupan ketika mereka berbalap gitu ya. Emang. Tapi di balik itu juga kayaknya orang-orangnya kan pasti agak-agak gitu ya. Orang-orang yang seneng adrenalin kan emang agak. Emang kerasa ya. Bagaimana mereka pesta sebelum balapan atau sesudah gitu. Balapan mereka benar-benar pesta gitu. Itu kayaknya seru tuh kalau misalnya dibikin semacam buku atau story tentang ekosistem downhill di Indonesia terutama ya. Karena bisa jadi pengarsipan juga, bisa jadi data juga tentang ekosistem downhill sih. Kayaknya seru tuh Mang kalau moto behind the scene sampai mereka sebelum balap atau persiapan gitu-gitu. Pengen. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengcover. Itu yang jadi masalah. Kadang kita di start tapi di atas bakal banyak kejadian lebih seru gitu. Iya itu kita nggak bisa jadi kita kadang hari pertama kita di atas aja udah. Moto sepanjang jalur. Hari kedua kita di finish aja, nggak usah pindah. Biasanya kayak gitu. Jadi si manajemen ininya waktunya manajemen waktu, itu karena tracknya juga nggak mungkin lurus ya pasti. Itu untuk motonya kita harus gitu. Lumayan ya itu sih bener. Emang fisik jadi ini utama banget ya. Fisik jadi utama, istirahat. Nah itu harus benar-benar harus tahu timing. Dan kita harus bisa perspektif kita harus ngeliat gitu. Di sini bagus. Mataharinya dari mana? Di sini bagus. Tapi apakah backgroundnya enak gitu? Pakai lensa berapa kita di sini? Berarti gear udah rusak berapa? Gear alhamdulillah belum ada yang rusak. tapi yang satu udah body beater. Sudah benar-benar sedih aja ngelihatnya gitu. Dari yang tadinya kinclong, doff, jadi glossy sekarang. Karena geluntur. Oke. Alasan kenapa tetap motret downhill kenapa sih? Soalnya kan dari tadi dari ekonomis nggak segede yang road bike gitu. Tapi tetap alasannya tetap. Mungkin karena saya pelaku ya awalnya. Awalnya pelaku ya. Pelaku dan sangat senang gitu sama olahraga ini. Dan setelah saya motret saya banyak kesempatan. Oke. Maksudnya saya bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang orang mungkin bertanya ini di mana sih? Ini di mana sih? Nah, seperti itu. Jadi bakalan bisa tahu
Jawa Tengah tuh ini tracknya ya. Atau kampung kita di mana ini, kita di Juramangu. Orang akan bertanya Juramangu itu di mana? Itu di Kaki Selamat kata saya. Sebuah desa yang indah, orang-orangnya baik-baik, tapi sinyal cuma ada satu titik di desa itu. Ya itu sih enaknya, jadi kita lebih tahu pelosok-pelosok mungkin ya. Kita bisa tahu kehidupan orang sini tuh seperti ini. Kayak di Lombok kita kan ya mungkin berpikirnya orang Lombok kayak gimana sih, kayak gini, ternyata asik-asik, mereka baik-baik semua, sangat membantu gitu, sangat dan tidak melihat kita sebagai seseorang yang orang kota kayak gimana, enggak, mereka sangat welcome dengan kita. Iya, itu enaknya sih, kita bisa lebih menjelajah lebih luas. Oke. Terakhir, wishlist motret downhill di mana? Yang belum kecapean? Banyak. Sangat luar biasa. Yang paling pengen ibaratnya naik hajinya gitulah. Naik hajinya. Kalau naik hajinya kita nggak bisa bohong ya, saya nggak bisa. Pasti semua jalur World Cup, jalur seri kejuaraan dunia itu pengen. Oke. Di mana aja banyak kalau kita bisa lihat di jalur World Cup itu kayak di Fort Bill di Scotland, atau di Leogang Austria. Di luar negeri ya kebanyakan. Luar negeri. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia Bromo, yang belum kesampaian. Belum justru Bromo ya sampai detik ini. Atau emang belum ada eventnya atau enggak? Sempat ada eventnya tapi emang belum emang belum jodohnya aja bisa ke sana. Berarti Mang Reza ini sebenarnya official fotografernya buat satu atlet atau atau produk? Sebuah tim ya berarti? Linting Team, namanya Linting Team. Linting ya? Linting Team. Oke, berarti emang official fotografer dari Linting Team ini? Iya. 2019 saya sempat jadi official fotografer untuk Gravity Enduro Indonesia Asia Pacific Qualifier. Dan foto saya sempat dipajang di websitenya Enduro World Series selama 1 tahun. Lumayan deh. Lumayan. Ya udah, siap. Terima kasih Mang Reza udah ngobrol-ngobrol downhill. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kalau ada event daerah Soreang. Soalnya kan tracknya downhill banget ya. Rusak jalannya. Wah, Pak Bupati ya. Insyaallah. Siap, atur nuhun semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.